wajib baginya belajar dan belajar terus dan berdekat-dekat dengan ahli ilmu dan duduk di majelis ahli ilmu dan jangan menjadi orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Ya. Nah, kalau dia langsung mengajar tanpa memiliki ilmu yang kuat dan tidak disaksikan bahwa dia telah berilmu dan mampu untuk mengajar, maka mudarat yang terjadi lebih besar, lebih berbahaya. Dan ini secara umum, baik bagi mereka yang baru maupun yang telah lama dan ingin mengajar, hendaklah mereka berhati-hati dan menyiapkan diri mereka. Ya. Baik. Dari pertanyaan pesan singkat Ustaz ya, masih ada kesempatan Ustaz? Halo Ustaz? Iya. Ya. Dari Abdullah, kemudian pertanyaan juga dari Pak Hadi di Cibubur. Pertanyaannya Ustaz, dari beberapa kajian yang Ustaz sampaikan, maka jelaslah bagi kami bahwa jalan para sahabat ini adalah benar. Namun sementara ini muncul satu aliran yang mencela sebagian para sahabat, bahkan sampai mengkafirkan mereka kecuali sedikit saja. Pertanyaannya, seberapa bahayakah pemikiran mereka dan bagaimana menyikapi mereka tersebut Ustaz? Pertama, mereka ini yang mencaci maki para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat adalah kaum Rafidah dari para pengikut Abdullah bin Saba, si Yahudi ini yang membuat dinus Syiah ini. Dialah yang pertama kali membuat dinus Syiah ini. Dan kebenciannya demikian besarnya kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Rafidah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Seluruh para sahabat dikafirkan oleh mereka. Karena mereka menganggap bahwa mereka berbeda dengan kaum muslimin, dengan para sahabat. Perhatikanlah perkataan salah seorang imam mereka. Ini orang zindik munafik, si Majusi ini, yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi, di kitabnya Al-Anwarun Nu'maniyah. Dia mengatakan seperti ini. Sesungguhnya kami tidak sepakat bersama mereka. Kami di sini Rafidah, Syiah. Mereka adalah Ahlus Sunnah. Atas Tuhan yang satu. Yani atas Tuhan yang sama. Dan tidak atas Nabi yang sama. Dan tidak juga atas imam yang sama. Yang demikian itu disebabkan bahwa mereka di sini adalah Ahlus Sunnah, telah mengatakan sesungguhnya Rabb mereka yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sedangkan khalifah yang sesudahnya adalah Abu Bakar. Padahal kami tidak mengatakan, yakni tidak meyakini dengan Rabb ini dan dengan Nabi itu yang kami tidak bertuhan, yakni kami tidak bertuhan dengan Tuhan itu, dan kami pun tidak meyakini Nabi itu. Sesungguhnya Rabb yang menjadi khalifah nabinya adalah Abu Bakar, bukan Rabb kami, dan Nabi itu bukan Nabi kami. Ini kemurtadan yang luar biasa dari si Majusi ini. Ya. Dia ini mengingkari
Ahlus Sunnah mengatakan bahwa khalifah, yakni sesudah Rasulullah SAW yang menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, wa Khalifatul A'zam. Ini Syiah mengatakan kami tidak bertuhan dengan Tuhan itu dan tidak bernabi dengan nabi itu yang khalifah sesudahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kami mengingkari Rabb itu dan nabi itu. Ini pengingkaran terhadap syariat Islam, pengingkaran terhadap din Allah. Inilah hakikat agama Syiah. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan, Imam besar ini sezaman dengan Imam Abu Hatim, sezaman dengan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, mereka yang duduk di majlis Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Abu Zur'ah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريد أن يجرحوا شهودنا ليبتلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة." Yang artinya, apabila engkau melihat seorang yang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, lihat, ya, saya ulang. Perhatikan para pendengar baik-baik perkataan Imam Ahlus Sunnah ini. Apabila engkau melihat seorang saja yang mencaci maki salah seorang saja dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu zindiq. Zindiq adalah munafik. Yang demikian karena sesungguhnya Rasulullah SAW di sisi kami adalah hak dan Al-Quran adalah hak. Sedangkan yang menyampaikan Al-Quran ini dan sunnah ini kepada kita tidak lain melainkan sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak lain yang mereka kehendaki melainkan ialah agar mereka dapat mencela persaksian kami terhadap keadilan para sahabat, agar supaya mereka dapat membatalkan Alkitab dan Sunnah. Padahal mereka lah yang lebih berhak mendapat celaan dan cacian, dan mereka adalah kaum zindiq. yakni tujuan mereka ingin membatalkan Alkitab dan Sunnah. Kenapa? Karena yang menyampaikan Alkitab dan Sunnah kepada kita siapa? Saya, saudara, tidak. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, kalau kita mencaci maki para sahabat, hatta seorang saja, berarti apa yang mereka sampaikan tidak dipercaya lagi. Apalagi sampai kita mengkafirkan. Berarti seluruh yang disampaikan oleh para sahabat batal. Padahal yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada manusia, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka benarlah kata Imam Abu Zur'ah, bahwa tujuan mereka adalah untuk membatalkan Alkitab dan Sunnah. Karena kalau para sahabat telah dikafirkan, maka dengan sendirinya apa yang mereka bawa, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka dakwakan tertolak, batal. Oleh karena itu, para ulama
dan dalam hal ini diwakili oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala